Oke, kembali lagi bersama saya Adi Kurniawan. Oke, kembali lagi bersama saya Adi Kurniawan. Oke, kembali lagi bersama saya Adi Kurniawan. Dan kali ini kita akan membawakan materi tentang BHD. Apa itu BHD? BHD ialah suatu bantuan hidup dasar untuk melakukan tindakan pertolongan pertama kepada pasien yang membutuhkan. Basic life support adalah bantuan hidup dasar, sudah sering diperkenalkan di situasi kegawat daruratan. BHD sangat bermanfaat bagi penyelamatan kehidupan, mengingat dengan pemberian sirkulasi dan nafas buatan secara sederhana, BHD memberikan asupan oksigen dan sirkulasi dasar ke sistem tubuh, terutama orang yang sangat vital dan sensitif terhadap kekurangan oksigen, seperti otak dan jantung. Berhentinya sirkulasi beberapa detik sampai beberapa menit, asupan oksigen ke dalam otak berhenti. Terjadi hipoksia otak yang mengakibatkan kemampuan koordinasi otak untuk menggerakkan organ otonom menjadi terganggu, seperti gerakan denyut jantung dan pernapasan. Hal yang pertama kita lakukan ialah respon pasiennya. Nah, catatan sebelum kita merespon pasien atau melakukan tindakan dan memegang pasien diharuskan yang pertama ialah aman diri, aman pasien, dan aman lingkungan. BHD hanya sebatas bantuan hidup dasar, jadi dia tidak melakukan tindakan obat-obatan dan terapi yang lainnya. Itu kita lanjutkan ke BHL. Nah, setelah kita melakukan aman diri, aman pasien, dan aman lingkungan, kemudian kita respon pasien. Respon pasiennya, Pak atau Bu, tidak ada respon, kita panggil bantuan. Nah, panggil bantuan ialah suatu pertolongan ketika bantuan datang, kita bisa melakukan pertolongan yang lebih maksimal lagi. Panggil bantuan, bantuan datang, tolong ada yang tidak sadar, tolong panggilkan bantuan. Nah, ketika bantuan sedang datang, kita langsung periksa nadi karotis dengan 2 jari, yaitu di sebelah jakun atau sebelah kiri dan sebelah kanan. Dengan 2 jari kurang dari 10 detik kita periksa nadi. Nah, ketika kita periksa nadi kurang dari 10 detik, kita merasakan ada tidak detakan nadi tersebut. Ketika tidak ada, lakukan langsung kompresi dengan konsep CAB. Nah, di sini materi yang kita berikan ialah dengan referensi AHA tahun 2010 ya, dengan konsep CAB. Kemudian kita lakukan dasar-dasar untuk melakukan kompresi. Posisi yang tangan kita untuk melakukan kompresi atau RJP itu ialah posisi punggung tangan atau tangan yang seperti ini. Nah, kita lakukan dengan penekanan posisi ialah 3 jari di atas PX. Nah, ini ujung tulang kita letakkan 3 jari kemudian di atasnya seperti ini. Ya, kita hitung 3 jari, kemudian kita letakkan di atasnya, dan tangan kanan yang menopang. Itu cara pertama. Dan cara kedua, kita lakukan jari tengah sejajar dengan puting susu. Kita tarik secara lurus dengan puting susu, kemudian kita letakkan jari tengah sejajar dan tangan kanan menopang di atasnya. Nah, posisi penolong harus sejajar dengan si bahu pasien atau lengan bahu, sejajar dengan ini, garis lurus, kemudian kita bentuk kuda-kuda dan menolong. Jadi posisi penolong harus ada di sejajar di bahu pasien. Kemudian ini menjadi tumpuan, kita lakukan 3 jari dari PX atau sejajar dengan puting susu di jari tengah. Kita lakukan penekanan dengan posisi bahu yang menekan atau ini bahu. Kemudian kita tekan posisi dengan kedalaman 5 cm dan kecepatan 100 kali per menit. Oke, kecepatan 100 kali per menit ini adalah 1 detik kita sudah 2 kali tekan. Jadi posisi tekan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 30 kali. Setelah 30 kali kita lakukan ventilasi
di mana cara yang paling tepat untuk lakukan ventilasi ialah apabila bantuan belum datang, kita lakukan mouth to mouth atau mulut ke mulut. Ini khusus untuk BHD ya. Jadi kita tekan posisi hidung, kita topang kepala dengan lengan, kita tekan posisi hidung supaya udara yang kita tiupkan tidak keluar dari hidung. Kemudian kita berikan nafas bantuan sebanyak 2 kali, 30 kompresi, 30 kali tekan, 2 ventilasi atau 2 pemberian bantuan nafas. Kemudian setelah kita lakukan 2 ventilasi dan 30 kompresi, kita kembali lagi ke kompresi 30 kali. 1, 2, 3, 30 kali kompresi dan kembali lagi 2 ventilasi. Nah, menopang dagu itu penting karena posisi jalan nafas dia harus terbuka. Tidak boleh kita lakukan seperti ini. Kalau kita lakukan seperti ini, bisa terjadi sumbatan jalan nafas. Kemudian kita topang, kita tekan, berikan nafas bantuan sebanyak 2 kali. Kita kompresi kembali sebanyak 30 kali. Kemudian kita berikan ventilasi, kita kompresi lagi, kita berikan ventilasi 2 kali, kita kompresi lagi sebanyak 30 dan 2 ventilasi sebanyak 5 kali. Jadi 5 kali itu kita bolak-balik dari kompresi dan ventilasi, yaitu dikatakan 5 siklus. 5 siklus itu hal yang wajib apabila kita melakukan tindakan. 5 siklus harus tetap kita lakukan. Nah, setelah 5 siklus kita berhenti untuk memeriksakan nadi. Kembali, periksa nadi karotis sebanyak kurang dari 10 detik. Apakah nadi sudah terabah? Setelah itu, apabila nadi belum terabah, kita lakukan kompresi kembali sebanyak 30 kali, 2 ventilasi 30 kali dan 2 ventilasi sebanyak 5 siklus. Nah, setelah 5 siklus kita berhenti dan lakukan tindakan periksa nadi karotis kembali. Nadi karotis sudah terabah. Nah, di sini hal yang paling penting apabila bantuan belum datang. Oke, kembali lagi. Jadi di sini ada hal-hal yang perlu kita perhatikan ketika kita melakukan pertolongan. Ada 3 ya, apabila kita harus memberhentikan pertolongan kepada pasien, yaitu yang pertama, apabila kita setelah melakukan tindakan, yaitu tindakan pertolongan, kembalinya posisi pasien atau respon pasien ke nadi, kita periksa nadi itu nadinya terabah. Nah, yang kedua, apabila bantuan itu datang. Ketika bantuan datang, kita boleh bertukar kepada tim yang lebih ahli atau memberhentikan tindakan kita secara pribadi. Kita lakukan pertukaran, kita berhentikan untuk melakukan tim yang lebih ahli melakukan tindakan di proses selanjutnya. Kemudian yang ketiga, kita boleh memberhentikan apabila tindakan yang kita lakukan itu telah lebih dari 30 menit maksud saya. Setelah lebih dari 30 menit kita lakukan tindakan terus-menerus tanpa ada bantuan datang dan kita kelelahan. Sampai saat itu kita sudah kelelahan, kita juga boleh memberhentikan tindakan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kita melakukan tindakan BHD dengan konsep CAB dengan referensi AHA 2010 atau American Heart Association tahun 2010 dengan konsepnya CAB. Mungkin itu saja, semoga bermanfaat. Salam kami dari Diklat dengan saya Ade Kurniawan.